Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tugas mata kuliah strategi dan metode pembelajaran yang diampu oleh Ustadz Muhammad Farhan, SPDI, SHUM MPDI. Berikut hasil observasi kami di SMP Islam Sultan Agung 4. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami dengan saya sendiri, yaitu Siti Fadila dengan NIM akhir 110. Yang kedua ada Cindy Aprilia dengan NIM akhir 114. Yang ketiga ada Zum Rohmadia dengan NIM akhir 95. Dan ada Kafka Nafisa dengan NIM akhir 108. Selamat menyimak video kami. Yang pertama yaitu latar belakang. Pendidikan saat ini menuntut proses pembelajaran yang aktif dan bermakna, tidak hanya berpusat pada guru. Untuk mencapainya, guru perlu menerapkan strategi pembelajaran yang tepat serta memilih metode yang sesuai agar tujuan belajar tercapai secara efektif. 3 di antara berbagai strategi yang mendukung pembelajaran aktif adalah strategi inquiry, strategi berbasis masalah atau SPBM, dan strategi kontekstual. Ketiganya didukung oleh metode seperti eksperimen, diskusi, problem solving, hingga kunjungan lapangan. Pemahaman terhadap metode dalam masing-masing strategi sangat penting agar pembelajaran yang dilakukan lebih relevan, menarik, dan juga sesuai dengan kebutuhan siswa. Selanjutnya yaitu tujuan. Laporan ini bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai metode pembelajaran yang dipilih oleh guru, baik itu metode ceramah, diskusi, maupun metode kontekstual lainnya yang relevan dengan karakteristik siswa dan materi ajar. Kami juga ingin menelaah sejauh mana metode-metode tersebut efektif dalam meningkatkan pemahaman, keterlibatan aktif, dan sikap spiritual siswa terhadap ajaran Islam. Juga bertujuan untuk memberikan kontribusi dalam pengembangan model pembelajaran PAI yang lebih variatif, interaktif, dan kontekstual, sesuai dengan kebutuhan pendidikan di era modern. Dengan demikian, hasil observasi ini dapat menjadi referensi dalam upaya peningkatan mutu pendidikan agama Islam di tingkat SMP. Selanjutnya, kita akan masuk ke tahapan pelaksanaan observasi. Yang pertama, yaitu kita melaksanakan diskusi sekolah yang akan dituju pada tanggal 28 April 2025. Yang kedua, pembuatan surat observasi di TO pada tanggal 29 April 2025 jam 1 sampai jam setengah 2 siang. Lalu penyerahan surat izin observasi pada jam 2 sampai jam 3 sore. Yang ketiga, kita melaksanakan observasi di kelas pada tanggal 30 April 2025 jam 9 sampai jam setengah 12 siang. Lalu wawancara dan foto bersama pada jam setengah 2 sampai habis asar. Selanjutnya, strategi pembelajaran. Di sini, strategi pembelajaran ada 3. Yang pertama, strategi pembelajaran inquiry. Yang kedua, strategi pembelajaran berbasis masalah atau SPBM. Dan yang ketiga, strategi pembelajaran kontekstual. Strategi pembelajaran inquiry adalah pendekatan yang mendorong siswa untuk aktif mencari, menyelidiki, dan juga menemukan pengetahuannya sendiri melalui serangkaian proses ilmiah. Guru berperan sebagai fasilitator yang mengarahkan siswa untuk menggali informasi, merumuskan pertanyaan, menyusun hipotesis, mengumpulkan dan menganalisis data melalui kesimpulan. Tujuannya untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan juga logis. Dan yang kedua, meningkatkan rasa ingin tahu. Dan yang ketiga, mendorong kemandirian belajar siswa. Contoh kasus yang ada di kelas. Bu Mita menerapkan strategi inquiry saat menyampaikan materi jamak dan juga qasar, dengan menambahkan pertanyaan pematik seperti siapa yang pernah bepergian jauh bersama keluarga, atau bagaimana kalian melaksanakan sholat saat di perjalanan. Penjelasannya, siswa diajak untuk mengamati pengalaman pribadi
kemudian menarik kesimpulan tentang syarat dan juga ketentuan jamak dan juga qashar. Proses ini mencerminkan pendekatan inquiry yang mendorong siswa berpikir analisis dan juga menemukan konsep sendiri melalui bimbingan oleh guru. Selanjutnya, strategi pembelajaran berbasis masalah atau SPBM. SPBM merupakan strategi yang menggunakan masalah nyata dan juga simulatif sebagai dasar pembelajaran. Siswa ditantang untuk memecahkan masalah tersebut secara kolaboratif dengan penerapan pengetahuan dan juga keterampilan yang relevan. Proses ini menempatkan siswa sebagai subjek aktif dalam menemukan solusi. Tujuannya, yang pertama, melatih keterampilan dan memecahkan masalah. Dan yang kedua, menumbuhkan kerjasama dan komunikasi. Dan yang ketiga, membiasakan siswa berpikir sistematis dan juga analisis. Contoh kasus yang ada di kelas adalah dalam kegiatan kelompok, siswa diminta untuk menganalisis skenario perjalanan, misalnya dari Semarang ke Surabaya, dan menentukan apakah boleh menjamak ataupun mengqashar sholat. Dan juga ketika Bu Mita memberi beberapa soal analisis kasus dan meminta para siswa untuk mengerjakan sesuai dengan penjelasan yang telah diberikan dan sesuai dengan keterangan yang ada di buku LKS. Penjelasannya yaitu strategi tersebut menjadi masalah yang harus diselesaikan bersama. Siswa berdiskusi dan juga mencari solusi berdasarkan syarat-syarat fikih, menunjukkan ciri khas dari SPBM sendiri yang mengutamakan pemecahan masalah nyata dalam konteks keagamaan. Selanjutnya, strategi pembelajaran kontekstual. Strategi ini bertujuan mengaitkan materi pembelajaran dengan situasi kehidupan nyata siswa. Konsep yang diajarkan tidak hanya dipahami secara teoritis, tetapi juga dirasakan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga lebih mudah untuk dipahami dan juga diingat. Tujuannya untuk menjadikan pembelajaran lebih bermakna. Dan yang kedua, membantu siswa melihat hubungan antara teori dan juga praktek. Dan yang ketiga, mendorong keterlibatan siswa berdasarkan pengalaman mereka. Selanjutnya, contoh kasus. Bu Mita menghubungkan materi jamak dan qashar dengan pengalaman siswa saat mudik, wisata, ataupun saat lomba di luar kota. Penjelasannya, materi disampaikan dengan mengaitkan kehidupan sehari-hari agar siswa lebih mudah memahami pemahaman yang relevan. Siswa belajar dari konteks pengalaman nyata sesuai prinsip contextual teaching dan juga learning. Selanjutnya, metode pembelajaran. Di sini metode pembelajarannya ada dua. Yang pertama, metode tanya jawab, dan yang kedua metode ceramah. Metode tanya jawab, pengertiannya adalah pembelajaran yang dilakukan melalui komunikasi dua arah antara guru dan juga siswa, di mana guru mengajukan pertanyaan dan siswa menjawab, ataupun sebaliknya. Tujuannya untuk mengukur pemahaman, menumbuhkan partisipasi aktif, dan melatih keterampilan berpikir kritis. Ciri-cirinya bersifat interaktif, dan yang kedua menumbuhkan rasa ingin tahu, dan yang ketiga melatih keberanian siswa untuk berpendapat. Ciri-ciri dari metode ceramah. Metode ceramah sendiri adalah metode atau pembelajaran di mana guru menyampaikan materi secara lisan kepada seluruh siswa. Metode ini bersifat satu arah dan sering digunakan untuk penyampaian informasi secara sistematis. Ciri-cirinya, guru menjadi pusat informasi, dan yang kedua siswa lebih banyak mendengarkan, dan yang ketiga siswa cocok untuk menyampaikan materi yang padat dan juga teoritis. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang evaluasi pembelajaran. Sebagai tahapan akhir dari proses pembelajaran, Bu Mita melaksanakan evaluasi untuk mengukur sejauh mana pemahaman siswa terhadap materi yang telah dijelaskan, khususnya mengenai jamak dan qashar. Evaluasi ini dilakukan melalui pemberian soal-soal yang mencakup aspek pengetahuan dasar, pemahaman konsep, serta kemampuan siswa dalam menerapkan materi ke dalam konteks kehidupan sehari-hari. Soal evaluasi yang diberikan terdiri dari beberapa bentuk, yaitu yang pertama soal pilihan ganda, menguji pemahaman dasar, pengertian, syarat, dan dalil-dalil. Lalu ada isian singkat, mengukur kemampuan siswa memberi contoh penerapan. Lalu ada soal uraian, mengasah kemampuan analisis siswa terhadap situasi nyata.
Lalu, selanjutnya saya akan memberikan beberapa contoh soal uraian. Seperti yang pertama, meringkas jumlah sholat itu disebut titik-titik sholat qashar. Yang kedua, Mila akan mengqashar sholat isya menjadi berapa rakaat? Yang jawabannya adalah 2. Yang ketiga, ketika kita ingin menjamak takhir duhur dan asar, maka dikerjakan pada waktu yang jawabannya adalah asar. Dengan adanya evaluasi ini, proses pembelajaran menjadi lebih terarah dan terukur. Siswa tidak hanya mengetahui seberapa jauh kemampuan mereka, tetapi juga dapat menyadari bagian-bagian yang masih perlu ditingkatkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa faktor pendukung. Yang pertama, lingkungan sekolah yang islami. Adanya sholat berjamaah, salam, dan doa bersama membentuk karakter islami dan suasana spiritual yang kondusif. Yang kedua, ada fasilitas sekolah yang lengkap. Tentu, kelas yang sudah ber-AC, lapangan olahraga, perpustakaan islami, dan masjid yang mendukung proses belajar dan ibadah siswa. Yang ketiga, ada peran utama. Peran utama yang aktif dalam pendidikan, keagamaan, dan pembentukan akhlak siswa melalui kerjasama dan pembinaan dari rumah. Selanjutnya ada faktor penghambat. Nah, di sini ada 4 faktor penghambat. Yang pertama ada konsentrasi siswa yang menurun, terutama pada saat jam-jam terakhir. Siswa mudah kehilangan fokus sehingga mengganggu efektivitas belajar. Yang kedua ada keterbatasan waktu. Waktu belajar yang sempit menghambat penyampaian materi yang mendalam dan diskusi yang interaktif. Yang ketiga ada variasi kemampuan akademik. Perbedaan kecepatan tangkap siswa menyulitkan guru menyesuaikan tempo belajar. Yang terakhir, respon siswa yang kurang aktif. Banyaknya siswa yang pasif, kurang percaya diri, dan belum terbiasa belajar secara interaktif. Selanjutnya kita akan masuk ke saran. Yang pertama, mengenai penggunaan strategi yang diterapkan oleh Bu Mita. Yang pertama, strategi inquiry. Penerapan strategi inquiry belum sesuai dengan metode pembelajaran yang dipakai. Jika strategi pembelajaran yang digunakan adalah strategi inquiry, maka metode yang seharusnya sesuai digunakan yaitu yang pertama, melaksanakan eksperimen sederhana atau demonstrasi. Siswa mencoba atau mengamati langsung fenomena, misalnya praktik sholat di perjalanan. Yang kedua, observasi. Siswa mengamati pengalaman sendiri atau teman. Yang ketiga, diskusi kelompok untuk menyimpulkan hasil pengamatannya. Yang keempat, tanya jawab terbuka. Memancing penalaran bukan hanya sekedar jawaban benar atau salah. Kedua, strategi pembelajaran berbasis masalah atau SPBM merupakan pendekatan yang menempatkan siswa sebagai pusat pembelajaran melalui keterlibatan aktif dalam memecahkan masalah yang nyata, relevan dalam kehidupan mereka. Dalam strategi ini, siswa dituntut untuk berpikir kritis, bekerja sama, dan mengeksplorasi solusi secara mandiri atau kelompok. Oleh karena itu, penggunaan metode ceramah dan tanya jawab sebagai metode utama dalam SPBM menjadi tidak sesuai. Metode ceramah bersifat satu arah dan menempatkan siswa sebagai penerima informasi pasif, sehingga tidak memberikan ruang bagi mereka untuk berpikir dan bertindak secara mandiri. Sementara itu, metode tanya jawab memang bersifat dua arah, namun cenderung terbatas pada pertukaran informasi sederhana dan belum cukup mendalam untuk membangun kemampuan pemecahan masalah yang kompleks. SPBM membutuhkan metode seperti studi kasus, diskusi kelompok, atau simulasi yang dapat mendorong siswa untuk aktif berpikir, bertukar ide, dan menemukan solusi bersama. Oleh karena itu, agar SPBM berjalan secara efektif, diperlukan metode yang sejalan dengan prinsip kolaboratif dan pemecahan masalah yang menjadi inti dari strategi ini. Metode yang lebih sesuai untuk SPBM yaitu yang pertama, adanya studi kasus, diskusi kelompok, simulasi, problem solving, dan proyek mini. Metode-metode tersebut melibatkan siswa aktif memecahkan masalah yang nyata, melatih kerja tim dan berpikir kritis, dan menempatkan siswa sebagai subjek pembelajaran. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Proses pembelajaran pendidikan agama Islam di SMP Sultan Agung 4 Semarang telah menerapkan berbagai strategi pembelajaran aktif, yaitu strategi inquiry, strategi berbasis masalah atau SPBM, dan strategi pembelajaran kontekstual yang didukung oleh metode seperti tanya jawab, ceramah, dan evaluasi beragam bentuk soal.
Ketiga strategi tersebut terbukti dapat meningkatkan keterlibatan, pemahaman, dan kemampuan siswa dalam menerapkan materi ke dalam konteks kehidupan sehari-hari, khususnya terkait fikih sholat jamak dan qashar. Guru PAI berperan sebagai fasilitator yang mengarahkan siswa berpikir kritis, memecahkan masalah, serta menghubungkan materi dengan pengalaman nyata siswa. Meskipun terdapat faktor pendukung seperti lingkungan sekolah Islami, fasilitas lengkap, dan dukungan orang tua, proses pembelajaran juga menghadapi hambatan berupa menurunnya konsentrasi siswa, keterbatasan waktu, variasi kemampuan akademik, dan kurang aktifnya siswa. Sekian video dari kelompok kami mohon maaf apabila ada salah. Semoga video ini dapat bermanfaat dan untuk pengetahuan teman-teman. Akhirun kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Dadah!